Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah nasib babi setelah dibuang Nabi Nuh menjadi salah satu mitos yang sering diceritakan di berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya fiksi belaka? Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli dan peneliti. Menurut kisah yang diceritakan, kisahnya seperti ini. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan nonton sampai habis. Pada masa Nabi Nuh, manusia telah menjauhi ajaran yang benar. Kejahatan merajalela dan hati mereka penuh dengan perbuatan buruk. Hanya Nabi Nuh yang tetap setia kepada Allah. Nabi Nuh membangun sebuah kapal yang nantinya akan menjadi satu-satunya sarana penyelamatan dari banjir besar yang akan datang. Nabi Nuh dan pengikutnya dengan tekun berusaha membangun sebuah kapal yang besar. Kapal ini juga diisi hewan-hewan yang akan menjadi berkah kehidupan setelah banjir. Namun, bau yang tidak enak dan kotoran hewan mengganggu orang-orang yang berada di kapal. Ekspresi serius Nabi Nuh berkata, "Kita sedang dihadapkan pada ujian dari Allah. Kapal ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan kita. Tetapi, kotoran hewan telah menciptakan ketidaknyamanan. Saya akan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dalam masalah ini." Semua orang di dalam kapal tahu bahwa Nabi Nuh selalu berhubungan langsung dengan Allah. Dengan kesabaran, mereka menunggu harapan akan jalan keluar dari situasi tersebut. Nabi Nuh merendahkan diri dan berdoa, "Ya Allah, kami membutuhkan petunjuk-Mu. Tunjukkan kami jalan terbaik untuk membersihkan kapal ini." Ketika doa Nabi Nuh didengar, awan hitam mulai bergerak di langit. Dan sebuah suara yang lembut namun kuat mengalir di telinga Nabi. Suara surga berkata, "Nuh, perintahkan mereka untuk memeras ekor gajah." Nabi Nuh terkejut dan berkata, "Ekor gajah ya Allah?" Allah menjawab, "Ya, ini adalah perintahku." Nabi Nuh lalu kembali kepada umatnya dengan perintah tersebut dan mereka dengan cepat melakukan perintah tersebut. Sambil mencoba memeras ekor gajah, umat Nabi Nuh berkata, "Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Semoga ini membantu membersihkan kapal." Ketika mereka mencoba memeras ekor gajah, bukannya air yang keluar, malah muncul babi jantan dan betina yang besar. Dan dengan nafsu makan yang besar, babi-babi ini membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Namun, kisah babi-babi dalam kapal Nabi Nuh dimulai dengan perintah dari Allah dan munculnya babi-babi yang membawa hikmah yang tak terduga bagi umat Nuh. Setelah kedatangan babi-babi ke dalam kapal, mereka dengan seksama mengamati ketika babi-babi tersebut membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Pertanyaan-pertanyaan terus menggelitik pikiran mereka. Dan salah satu anggota umat Nuh berbicara di antara mereka mengatakan, "Mengapa Allah mengirimkan babi-babi ini? Apakah ini merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar?" Nabi Nuh menjawab, "Ini adalah rencana Allah, dan kita harus patuh kepadanya." Waktu terus berjalan, dan bahtera Nabi Nuh terus mengapung di atas lautan yang gelap. Babi-babi jantan dan betina yang telah menjadi bagian dari bahtera selama beberapa waktu, terus dengan tekun membersihkan kotoran hewan dan menjaga bahtera tetap bersih. Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit, terdengar suara gemuruh dari dalam kapal. Umat Nuh dan hewan-hewan lain menyadari bahwa keributan ini disebabkan oleh babi-babi. Umat Nuh mencoba menjaga ketenangan sambil berkata, "Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi." Mereka menuju ke suatu tempat di kapal di mana babi-babi itu tengah bermain-main. Babi-babi jantan dan betina dengan bersemangat berlari di sekitar kapal, mengakibatkan kerusakan pada beberapa barang dan bahkan memecahkan beberapa wadah makanan. Umat Nuh mulai merasa marah.
Dengan beberapa di antara mereka mengungkapkan, babi-babi ini benar-benar membuat keonaran. Mereka merusak barang-barang kita. Nabi Nuh berbicara kepada babi-babi, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Babi jantan dengan rasa malu mengakui, "Maafkan kami, Nabi. Kami terlalu bersemangat dan sangat senang bermain." Babi betina merasa menyesal dan menyampaikan, "Kami tidak bermaksud merusak." Nabi Nuh merenung sejenak, kemudian tersenyum dengan bijaksana. "Kalian makhluk Allah yang baik dan telah membantu kita dalam banyak hal. Namun kita harus belajar untuk mengendalikan bahkan kegembiraan. Mari kita bersama-sama menjaga perdamaian di kapal ini." Allah kemudian berbicara melalui suara surga. Nabi Nuh menerima perintah tersebut dan berkata, "Saya akan mematuhi perintahmu ya Allah." Itu sangatlah bijaksana dan perlu bahwa kita tidak boleh melawan perintah Allah, meskipun dengan hati yang berat. Umat Nuh bersama-sama dengan Nabi Nuh membawa babi-babi itu ke tepi kapal. Setelah babi-babi itu dibuang ke laut, umat Nuh merasakan kehilangan. Mereka juga menyadari bahwa perintah Allah harus diikuti tanpa keraguan. Babi-babi itu dilemparkan ke laut dan kapal Nabi Nuh melanjutkan perjalanan. Meskipun perasaan sedih ada di hati mereka, mereka juga menyadari bahwa ada hikmah dalam peristiwa ini. Nabi Nuh memberikan pelajaran kepada mereka bahwa kita harus selalu tunduk kepada kehendak Allah. Ketika akhirnya mereka menginjak kaki di daratan kering setelah berlayar di laut, mereka bersatu dalam rasa syukur dan mengucapkan, "Alhamdulillah, kita selamat." Nabi Nuh mengangkat tangan dan bersyukur kepada Allah. Ini adalah pengajaran yang menggetarkan hati dan sejarah yang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa babi-babi yang dibuang oleh Nabi Nuh mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, babi-babi modern memiliki karakteristik genetik yang berbeda dengan babi-babi purba yang mungkin ada pada masa Nabi Nuh. Meskipun kisah ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan, namun kisah ini tetap menjadi bagian dari mitologi dan cerita rakyat di berbagai budaya di seluruh dunia. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.